Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus sedang menghadapi satu masalah di mana dia sedang dibenci orang, tetapi cara orang itu untuk mendapatkan kesalahan Yesus sangat tidak manusiawi. Dia korbankan orang lain. Kenapa dia korbankan orang lain? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Yesus tahu sekali tentang hukum Taurat. Kenapa? Imamat 20 ayat 10. Bolehkah seseorang membacakannya? Yesus tahu sekali hukum Taurat. Karena kalau dia salah jawab, maka perempuan itu akan mati dan Yesus akan dituduh bersalah. Imamat 20 ayat 10, boleh seseorang membacakannya? Imamat 20 ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Terima kasih, Pak. Yesus tahu hukum ini. Kalau sampai dia mengatakan, ya, Musa mengatakan lempari saja dengan batu. Bukankah perempuan itu mati? Sementara permasalahannya bukan perzinahan, Bapak Ibu. Permasalahannya adalah orang Yahudi, pemimpin agama, nggak suka sama Yesus. Masalahnya di situ. Kenapa jadi bawa-bawa perempuan yang katanya berzina? Ini kan jahat luar biasa. Kalaupun dianggap benar, Bapak Ibu, kalaupun dianggap benar, perempuan itu didapati sedang berzina, sedang tidur dengan laki-laki suami orang, kan itu urusannya. Kenapa dibawa-bawa sama Yesus? Ulangan 22 ayat 22 sampai 24 pun berkata, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Prinsipnya sama Bapak Ibu dengan yang tadi dibaca Pak Agus. Maka mereka menjebak Yesus. Bukankah Musa dalam hukum Taurat memerintahkan begitu? Di dalam Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22, itu hukumnya kuat Bapak Ibu. Yesus benar-benar sedang memperhatikan tingkah laku dan niat jahat mereka. Catatan sejarah menuliskan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sedang memainkan kepura-puraan untuk terlihat suci di depan Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Sebenarnya, niat busuk mereka adalah untuk mencobai Yesus, mendapatkan kesalahan Yesus dengan cara meminta pendapat Yesus tentang hal perzinahan itu. Jadi, perempuan yang berzina itu hanya dijadikan sebuah alat saja. Segala cara dibuat agar Yesus didapati bersalah. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah bersalah. Terlepas dari benar atau tidaknya perempuan itu didapati sedang berbuat zina, mereka mengorbankan satu orang yang hanya mereka yang tahu benar atau tidaknya perempuan itu sedang berzina. Mereka berpikir, seandainya Yesus membebaskan perempuan ini, maka Yesus dituduh menghina hukum Musa. Itulah hukum Taurat. Tadi, Keluaran dan Ulangan tadi, Imamat tadi. Yang kedua, seandainya Yesus menyatakan perempuan ini dibunuh sesuai perintah Musa, Yesus dituduh mengambil hak pemerintah Romawi. Itu berbicara hukum sipil, Bapak Ibu. Yesus tidak boleh menghukum karena Yesus bukan hakim. Harus orang-orang Romawi yang punya pengadilan. Jadi dari sudut pandang manusia, Yesus maju kena, mundur kena. Kiri kanan tidak oke. Dia kena hukum Musa, dia kena hukum sipil. Tetapi bukan Yesus kalau Yesus tidak tahu jalan keluar yang terbaik. Alfa Omega jilid 6 mengatakan, buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 72 mengatakan, roh kesucian Yesus yang tidak bercacat celah itu tidak menyukai pemandangan yang ada di depannya. Yesus mengetahui dengan sesungguhnya
Maksud peristiwa ini telah dibawa ke hadapannya. Yesus membaca hati dan mengetahui tabiat dan sejarah orang-orang tersebut. Mereka seharusnya menjaga keadilan. Justru mereka sendirilah yang menuntun mangsa mereka ke dalam dosa supaya mereka dapat memasang jerat bagi Yesus. Jadi sekali lagi, permasalahan bukan soal perempuan yang berzina. Kasihan perempuan itu. Terlepas dari betul atau tidak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kejahatan ditutup dengan kejahatan. Bahkan disinilah di ayat 6 Yohanes menyebutkan dengan jelas. Pemimpin agama, Farisi, Saduki, ahli Taurat mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Bapak Ibu, saya sudah katakan tadi, Yesus tidak mau menjawab. Karena kalau Yesus menjawab, itu namanya membuka pintu air bah. Akan terjadi diskusi serang-menyerang. Dan Yesus paling tidak mau berdebat. Alkitab mengatakan, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Inilah yang saya katakan tadi di awal. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa yang Yesus tulis dengan jarinya di tanah? Betul ya Bapak Ibu ya? Apa yang Yesus tuliskan? Sampai ayat 7 mengatakan, mereka penasaran karena Yesus tidak menjawab. Terkesan Yesus cuekin mereka. Yesus terlihat seperti masa bodoh. Karena Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, apa pendapatmu tentang masalah ini? Justru Yesus menjawabnya dengan membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Setelah ayat 7 dituliskan, maka di ayat 7 itu dengan tegas Yesus berkata, jika di antaramu ada yang tidak berdosa, silakan lempari wanita itu dengan batu. Tetapi sikap Yesus menulis dengan jarinya di tanah mengalihkan perhatian mereka dari pernyataan Yesus yang menguatkan hukum Musa. Yesus berkata, barang siapa di antaramu yang tidak berdosa, silakan lempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Ayat 8 dengan tegas berkata, Yesus melanjutkan tulisannya di atas tanah. Tetapi di ayat 8, sangat jelas di ayat 9, bahwa ketika Yesus menuliskan atau melanjutkan tulisannya kembali di atas tanah, dia membacakannya sambil membacakannya. Dari mana kita tahu Yesus menulis sambil membacakannya? Ayat 9. Bolehkah seseorang membacakan ayat 9, Yohanes 8? Yohanes 8 ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu, coba perhatikan skema yang ada di layar gadget Anda. Itu yang sebelah kiri Alkitab terjemahan baru, yang di tengah Alkitab King James Version, yang paling ujung sebelah kanan ayat asli bahasa Yunani. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik yang di Alkitab terjemahan baru sebelah kiri. Bapak Ibu lihat saya kasih titik. Artinya ada kalimat yang hilang. Setelah saya membaca di King James Version dan bahasa asli Yunaninya,
kedua-duanya ada bahasa, maksud saya kalimat yang aslinya. Tetapi di Alkitab terjemahan baru yang Anda dan saya pegang tidak ada.